Barang siapa menghormati bapaknya, memulihkan dosa. Dan siapa memuliakan ibunya, serupa dengan orang yang mengumpulkan harta. Sirak bab 3 ayat 3-4. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, video kali ini adalah edisi perdana di mana untuk pertama kali saya membuat video di studio Bible Learning. Bentuknya masih sangat sederhana. Mudah-mudahan studio ini makin ke depan makin bagus. Tetapi yang lebih penting adalah supaya setiap saya membuat video tidak terganggu oleh suara-suara di luar. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk memulai permenungan kita, saya mau memulainya dengan sebuah cerita. Jadi ceritanya, kemarin saya pulang dari kantor, saya sampai ke tempat tinggal saya. Di tempat makan ternyata disediakan snack sore. Snack sorenya adalah kue yang dibungkus oleh daun pisang. Saya ambil, lalu saya buka perlahan, saya gigit, saya kunyah dan saya nikmati. Entah mengapa langsung pikiran saya menerawang ke masa lalu saya. Yang mau saya katakan adalah mama papa saya adalah tukang kue basah. Dalam satu hari, mama bisa menjual 5-4 jenis kue yang jumlahnya bisa ratusan bahkan ribuan kalau dihitung satu persatu. Kalau Anda melihat kue Nagasari atau kue pisang biasanya kami sebut, Anda bisa langsung menikmati rasanya manis, dibungkus daun pisang, lalu juga ada rasa gurih-gurihnya. Tetapi percayalah saudara-saudara, proses pembuatan kue itu tidak sederhana. Dari antara 5 jenis kue dagangan mama, kue pisang ini adalah salah satu jagoannya mama. Untuk membuat kue ini, mama dari pagi-pagi berangkat ke pasar, beli daun pisang di tempat tukang daun pisang. Kadang dapat yang bagus, tapi kadang kalau musimnya lagi jelek, sulit sekali mendapatkan daun pisang. Lalu sambil juga mama mencari pisang tanduk sebagai isian untuk kue ini. Kemudian sambil belanja untuk bahan-bahan kue yang lain. Biasanya di siang hari sudah ada satu karyawan yang membersihkan daun pisang itu, kemudian juga dirobek bagian per bagian, lalu diguntingin biar rapi. Kemudian sejak jam 3 sore biasanya karyawan yang lain membuat adonan kue pisang. Lalu saya masih ingat sekali, biasanya kalau sudah jam 6 sore, persis ketika papa saya pulang berdagang, papa langsung mandi, lalu berdua sama mama untuk mengerjakan proses pembuatan kue pisang itu. Caranya ternyata tidak mudah saudara-saudara. Saya pernah mencoba buat membantu, tetapi mama papa saya melarang. Jangan sampai anak-anak mereka jadi tukang kue. Cukup mereka saja yang susah payah menjadi tukang kue basah. Saya pernah mencoba 1-2 kali, tetapi selalu gagal. Tetapi entah mengapa ketika saya lihat papa dan mama ketika mengemas kue itu sangat amat ahli dan lancar. Selalu porsinya selalu sama, bentuknya selalu sama, dan juga ukurannya juga selalu sama. Uniknya, proses pengerjaan kue pisang ini dari panci besar yang isinya adonan yang panas diletakkan di lantai. Ketika mengemas kue ini harus dari adonan yang masih panas supaya bisa dibentuk. Lalu setelah beberapa jam mama papa mengerjakan sepanci besar adonan kue pisang, lalu setelah itu kue pisang ini harus dikukus. Lalu nanti setelah beberapa menit dikukus, dikeluarkan dari dandang, lalu dibuka lagi, dilap-lap lagi supaya tidak banyak airnya. Kalau banyak airnya akan cepat basi. Saudara-saudaraku yang terkasih, rumit bukan? Tetapi itu baru satu jenis kue yang dibuat oleh mama. Biasanya ada 4 atau 5. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang menarik adalah setelah saya pikir-pikir, orang tua saya luar biasa. Hanya dengan jual kue basah bisa menyekolahkan 5 anak-anak mereka sampai kuliah. Lalu juga saya pikir-pikir juga, papa saya itu kerjanya satu hari itu berapa jam? Pagi sampai sore papa saya jual onderdil, pompa air. Sore bantu mama bungkusin kue, masukin kue. Sampai semuanya kira-kira jam 10 baru selesai. Besok pagi siap dikirim ke toko-toko. Lalu juga saya berpikir sekarang, sebetulnya jual kue basah itu pekerjaan yang sangat beresiko.
Karena kue basah itu berbeda dengan kue kering. Kue kering itu seperti biskuit, nastar, dan sejenisnya itu bisa tahan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Tapi kalau kue basah itu 1 hari akan basi. Maka saya baru ingat sekarang, di masa kecil saya pernah melihat kue-kue yang jumlahnya ratusan yang dititipkan ke toko-toko. Sore hari balik masih keadaan utuh alias tidak laku. Entah karena banjir, entah karena hujan, entah memang karena nggak ada yang beli. Lalu kue itu harus dijual lagi sore harinya, pasti dengan harga yang murah. Karena kalau kue basah itu bentuknya kalau sore hari itu pasti berubah. Maka dijual dengan harga yang sangat murah, supaya tidak terbuang. Lalu juga yang menarik saudara-saudara, saya tidak pernah sekalipun mendengar mama ataupun papa saya mengeluh ketika mengerjakan itu semua. Tahu-taunya pokoknya kami kalau butuh bayaran uang sekolah selalu ada. Untuk bayar buku sekolah juga ada. Bayar seragam juga ada uangnya. Kalau saya katakan zaman dulu gampang cari duit, saya rasa tidak. Saya tidak setuju dengan hal itu. Ada sebuah kerja keras, perjuangan yang luar biasa dari papa dan mama, dari pagi-pagi buta sampai malam hari. Hal itulah yang membuat saya berpikir tentang kitab suci. Tidak heran dalam salah satu 10 perintah Allah ada perintah yang berbunyi, hormatilah orang tuamu. Kemudian Tuhan Yesus dalam Matius 13 dikatakan, orang-orang menyebut, bukankah ia ini juga seorang anak tukang kayu? Maka dari itu saudara-saudara, kalau saya ditanya, apa pantang dan puasa saya berpikir, pantang garam ya boleh-boleh saja, pantang daging, pantang rokok ya boleh-boleh saja, pantang jajan juga baik, silahkan. Di situ saya berpikir bahwa pantang dan puasa kita dalam masa prapaskah ini harus berujung pada sebuah pertobatan. Yang namanya pertobatan bukan hanya sekedar diri kita dengan Allah, tetapi diri kita juga dengan orang lain. Salah satu figur lain yang paling dekat dengan hidup kita adalah keluarga kita. Maka kalau saya ditanya pantang apa, saya akan dengan bangga menyebut pantang nyakitin hati orang tua. Sudah saatnya mungkin di masa prapaskah ini kita mengingat kembali jasa-jasa orang tua kita. Kita menceritakan kembali bagaimana kita dididik oleh orang tua kita. Bagaimana mereka dengan luar biasa berjerih payah untuk kita anak-anaknya sampai kita seperti sekarang ini. Mungkin saatnya juga bagi Anda untuk bercerita kepada anak-anak Anda, kepada cucu Anda, bagaimana orang tua mereka, kakek nenek mereka berjuang secara luar biasa. Ada jerih payah dan tetesan keringat mereka sehingga kita bisa mencapai apa yang kita miliki sekarang. Saudara-saudaraku yang terkasih, pantang dan puasa itu memulihkan sebuah relasi. Saya sangat berharap di masa prapaskah ini kita mampu memperbaiki relasi kita dengan orang tua kita. Yang kurang baik dijadikan baik, yang sudah baik semoga lebih baik lagi. Jasa orang tua tidak pernah terlupakan dan terus hidup dalam aliran darah dan hembusan nafas kita. Mari kita hormati orang tua kita berbakti kepada mereka, karena mereka layak untuk dihormati, karena mereka sungguh besar jasanya untuk kita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih. Tuhan Yesus memberkati saudara.